Baik, kita lanjut ya untuk diskusi. Tadi kami kita hadirkan ya informasi dari Palestina ya. Palestina, di mana itu tradisi Ramadan di sana, tetapi memang kondisinya saat ini masih banyak serangan dari pihak Israel ke Palestina walaupun sedang menjalani ibadah di bulan suci Ramadan. Kita lanjut lagi ya perbincangan pagi hari ini. Saya langsung ke Bang Toel lagi. Bang, ya. Tadi Ustadz udah bilang ada peraturan Menteri Luar Negeri untuk melarang bendera dan lain sebagainya. Tapi kalaupun misalnya atas otoritas FIFA tetap bukan membiarkan ya mengizinkan lah karena dia udah masuk final kan, Israel untuk bertanding. Ini kan ada dua hal yang bertabrakan akhirnya dalam negeri. Gimana Bang? Ya itu adalah satu hal yang pelik lah ya menurut saya yang harus dibicarakan. Makanya dalam kepanitiaan itu kan ada kementerian semua tuh, termasuk ke Menlu juga di sana ada. Menlu, Mendagri dan sebagainya. Yang saya musoroti karena pengamat bola, yang tadi disebutkan Pak Ustadz soal Olimpiade, kan otoritas tertingginya IOC. Ada terjadi banyak kisah politik itu, memang benar lah. Cuma kalau dalam konteks sepak bola, kalau udah masuk putaran final, saya nggak pernah, seingat saya, ada tim finalis yang kemudian dicoret karena alasan politik. Saya hampir tidak pernah melihat itu. Putaran final Piala Dunia ya. Kalau konteksnya Rusia FIFA. tadi? Konteksnya Rusia itu kan waktu kemarin adalah kualifikasi. Bukan pembenaran, tetapi mungkin secara teknikal sepak bolanya itu lebih mudah dilakukan. Ketimbang ini negara sudah lolos ke putaran final seperti Israel sudah lolos ke Piala Dunia FIFA U20 setelah lewat kualifikasi. Nah ini akan jadi pelik persoalan. Jika katakanlah Indonesia saat ini ngotot gitu loh dengan prinsipnya sebagai sebuah negara. Kalau yang Qatar itu kan nilai, kalau keberagaman menurut saya sih FIFA pun tidak anti keberagaman. FIFA akan tetap dorong Qatar untuk menonjolkan identitas Qatarnya. Sama seperti nanti FIFA U20, FIFA akan dorong Indonesia untuk menampilkan identitas keindonesiaannya dalam pelaksanaan FIFA U20. Tetapi dalam hal-hal yang prinsip seperti peserta finalis, apakah kita sebagai tuan rumah punya hak untuk mencoret? Nggak punya menurut saya. Makanya sekarang jika ini menjadi sebuah perdebatan yang sengit yang akan didorong oleh Indonesia, maka bola panasnya akan kepada FIFA terkait Israel, kan begitu. Tetapi FIFA akan berdampak pada Indonesia. Apa dampaknya? Menurut saya Indonesia akan sangat sulit lagi menjadi tuan rumah event internasional, paling tidak dalam konteks sepak bola atau bahkan dalam konteks yang lebih luas lagi. Pak Hidayat, Olimpiade misalnya. Tanggapannya? Ya dulu ketika tahun 62 dan Bung Karno tidak menerima Ganevo sebelumnya Asian Games ya. Asian Games dan kemudian akhirnya Bung Karno bikin Ganevo gitu ya. Apa kemudian ada masalah dengan Indonesia? Ya ada masalah, tentu ada yang bermasalah. Tapi Bung Karno namanya hebat, nggak ada yang merasa malu dengan sikap itu. Dan terutama kita ini bukan sekedar tentang peraturan Menteri Luar Negeri loh, konstitusi. Dan konstitusi itu pembukaan undang-undang dasar oleh MPR nih pada periode 1999 tahun 2004 masih ketua umumnya Pak Amin Rais ditegaskan bahwa pembukaan undang-undang dasar tidak bisa dilakukan perubahan. Itu keputusan yang clear. Tidak bisa dilakukan perubahan, artinya jelas. Dan itulah yang dilakukan seluruh presiden Indonesia sejak Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Megawati, Pak SBY, sampai sekarang Pak Jokowi sekalipun sama. Jadi kondisi ini tentunya atau harus diketahui oleh FIFA dong. Sehingga nimbang-nimbang nih kalau menunjuk Indonesia, sementara Indonesia punya konstitusi demikian. Dulu baru Israel lolos, Pak. Ya, itu yang harus jadi pertimbangan juga. Artinya dipertimbangkan setelah Israel lolos kan? Setelah kemudian ternyata Israel lolos, harus kemudian sejak awal dikomunikasikan. Makanya kalau saya tarik waktunya kan dia lolos Juli tahun lalu kan? Berarti setelah itu harusnya ada pembicaraan yang lebih serius. Harusnya ada pembicaraan yang lebih serius. Ya Indonesia menyampaikan kepada FIFA, wah kok ternyata dia lolos ya, tapi kami negara kayak begini. Negara dengan konstitusinya yang sangat jelas, dengan tradisi sejarahnya yang menolak Israel sangat jelas, dengan komunitas masyarakatnya, bukan hanya masyarakat Islam, masyarakat bola di Indonesia sebagian sudah melakukan penolakan, Jackmania sebagian sudah menyampaikan penolakan. Dan itu semuanya ditambah perparah lagi dengan perilaku Israel yang tidak menampilkan sebagai pihak yang akrab dengan sepak bola. Contoh, ada pemain sepak bola Palestina yang pemain muda sepak bola Palestina namanya Ahmad Darabah, dia top scorer di tepi barat. Ditembak mati sama Israel tahun Desember 2022. Artinya Israel tidak menampilkan diri sebagai negara yang
layak diubah statusnya dari penjajah menjadi tidak penjajah. Jadi ini kondisi yang kemudian ya warga Indonesia semakin tidak menerima kehadiran Israel tentu saja. Pak, ini sih diskusi. Ya. Politik kan seperti itu. Katakanlah ada kotak-kotak lah dalam politik. Termasuk politik kaitan olahraga. Ya. Olahraga, sepak bola kan secara filosofinya harus yang menjadi bagian yang tidak seperti itu gitu, value-nya, nilainya. Dan kemudian bisa mengeratkan itu kan harusnya. Seharusnya begitu. Tapi apakah Anda yakin bahwa Israel sepenuhnya ini murni olahraga? Apakah ini tidak dijadikan sebagian dari duta-duta politiknya? Misalnya nih, tadi disebutkan oleh Mas Nanto ya, bahwa di balik kejadian IPU ada pengibaran bendera Israel. Kemudian katanya ada pemain panjat tebing Israel di sini. Katanya ada pemain badminton. Artinya ada jurisprudensinya, boleh dong Pak? Itu dijadikan dalih untuk membolehkan, padahal itu harusnya tidak boleh. Nah ini kalau kemudian dibolehkan lagi, akan dipakai jurisprudensi untuk berikutnya. Semakin boleh lagi, semuanya semakin boleh lagi. Konstitusi semakin dilupakan. Dan kemudian akan menghadirkan perilaku yang semuanya menolak, yaitu normalitas. Oh, kalau memang ini akhirnya memperbolehkan Israel, ini bisa jadi pintu nantinya begitu berikut ya? yang lain-lain, karena yang tadi yang sebelumnya selalu dilakukan itu. Sebelumnya kejadian 1 orang, 2 orang beberapa delegasi. Kemudian dalih. Padahal itu sebenarnya kecolongan. Saya menyatakan kecolongan. Mas Santo sepakat dengan demikian nggak? Kalau saya sih begini, jadi proses penunjukan Indonesia sebenarnya kan kalau dari segi negara kan juga nggak berharap ada Israel yang lolos gitu kira-kira kan, biar tenang lah. Tapi ya kan gitu kira-kira, kalau boleh memilih. Kalau gitu. boleh memilih itu janganlah. Biar nggak jadi ada. Tapi karena ini kan, ya, gitu. Biar tidak terlalu lami dan biar agak linear. Tapi menurut aku dari segi misalnya sikap politik ini juga kan sikap politik dan kebijakan politik kan juga akan terus melakukan, caranya juga harus melakukan pendekatan baru kan. Mungkin bagi saya, kalau saya sih menurut bahwa ini suatu pendekatan baru yang harus dilakukan tanpa harus melakukan komunikasi di tengah. Misalnya situasinya negara-negara Timur Tengah juga sudah mulai melakukan pembaharuan komunikasi politik dengan Israel gitu kira-kira. Maka kalau pikiran saya sih ini salah satu juga bahwa kita tetap memiliki prinsip tapi juga melakukan tekanan komunikasinya bahwa oke, kami masih memegang prinsip keindonesiaan tapi kau juga jangan sampai melakukan upaya semena-mena terhadap cara-cara kita. Maka saya mengusulkan itu tadi, cara-cara itu karena itu menjadi bagian tanpa harus menolak proses yang sudah dilakukan oleh Israel, proses dilakukan oleh sepak bola, seleksi, penyisihan dan sebagainya, tapi juga jangan sampai mencederai apa yang sudah kita bangun. Itu kira-kira begitu. Baik, pembahasannya masih seru. Ini sepertinya Mas Nanto, Pak Ustadz, sama Bang Toel masih mau berdiskusi. Silakan ada di ruang tunggu. Soalnya durasi kami dan habis. PDIP yang menolak bukan hanya Gubernur Bali loh. Ya. Ketua salah satu ketua DPP PDIP Prof Hamka Haq juga melakukan penolakan. Jadi ini juga bukan hanya spektrum kelompok umat Islam, tapi kelompok kebangsaan PDIP juga sudah melakukan penolakan. Di Kepanitiaan Nasional Inafo kan ada Mendagri juga Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau gubernurnya berbeda gimana itu Pak? Ya silahkan nanti dia. Baik, nanti kita dilanjut ya. Sorry ya, mohon maaf, kami mohon maaf. Ini pembahasan banyak. sudah. Saya ingin FIFA ini berjalan bagus. FIFA U20 ini. Baik, nanti Buat boleh sepak dilanjut bolanya. Dan konstitusi Indonesia harus tetap dijalankan. Baik, terima kasih Ustadz, Bung Toel, terima kasih Mas Santo juga terima kasih sudah hadir bersama Kita masih menanti juga ya bagaimana keputusan dari pemerintah dan sampai dengan dialog ini berakhir kita juga sudah mencoba mengundang dari PSSI namun berhalangan hadir. Belum ada respon ya sampai pagi hari ini. Oke, kami jeda terlebih dahulu, masih ada beberapa informasi yang kami hadirkan. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.